time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nopitri dengan NIM D1C023072, kelas R003, program studi teknologi hasil pertanian. Di sini saya akan membahas penerapan statistika dalam teknologi hasil pertanian. Ini adalah jurnal referensi yang akan saya bahas. Nah, pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa. Untuk mencapai ketahanan pangan diperlukan ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Salah satu sumber pemenuhan kebutuhan pangan adalah pertanian. Pertanian menjadi sentra ekonomi yang strategis bagi Indonesia. Sektor pertanian merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional, dirasakan akan semakin penting dan strategis. Hal ini dikarenakan sektor pertanian tidak terlepas dan sejalan dengan arah perubahan dan dinamika lingkup nasional maupun internasional. Namun, di sisi lain, kebutuhan akan komoditas pertanian tidak sebanding dengan produk pertanian yang dihasilkan. Nah, ini adalah beberapa contoh faktor penyebab rendahnya produktivitas pertanian. Yang pertama, tingginya alih fungsi lahan sawah ke non-sawah serta banyaknya bencana alam dan anomali iklim seperti banjir, kekeringan, dan longsor yang terjadi pada wilayah produktif pertanian. Yang kedua yaitu sebagian besar petani di Indonesia masih menerapkan metode pertanian tradisional dalam pengelolaannya, sehingga hasil pertanian dirasa kurang memenuhi kebutuhan pangan nasional. Salah satu ciri dari pertanian tradisional adalah tidak melakukan pengembangan pertanian dengan memanfaatkan data hasil pertanian sebelumnya. Pertanian yang dilakukan hanya berdasarkan pengalaman saja. Oleh karena itu, kebutuhan metode pertanian yang lebih modern dengan memadukan kecanggihan teknologi dan ilmu pertanian yang lebih modern. Dalam penerapan teknologi tersebut, tentu berbagai ilmu pengetahuan dicakup seperti ilmu pertanian, teknik, serta matematika dan statistika. Selanjutnya yaitu peranan pertanian bagi perekonomian bangsa. Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat, pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun strategi revitalisasi pertanian yang merupakan salah satu dari strategi 3 jalur. Ada 3 jalur strategi yang digunakan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor. Yang kedua yaitu pembenahan sektor real untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga yaitu revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk
berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Nah, pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia, tidak hanya sebagai penyumbang devisa dan komponen membentuk PDB nasional sebanyak 14,43. Namun lebih dari itu, pertanian adalah sumber pangan utama untuk kebutuhan rakyat secara nasional dan sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi 40,8 juta penduduk Indonesia usia lebih dari 15 tahun. Pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku untuk sektor ekonomi lainnya seperti industri dan perdagangan. Apabila hasil komoditi pertanian Indonesia mengalami penurunan, maka untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, industri terpaksa dilakukan impor, yang berarti akan mengurangi pendapatan negara. Nah, pada tabel ini menunjukkan struktur produk domestik bruto PDB Indonesia berdasarkan lapangan usaha selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2011, 2012, dan 2013. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industri pengolahan, meskipun persentasenya menurun dari 24,35% pada tahun 2011 menjadi 23,69% pada tahun 2013. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 14% setiap tahun, dengan tren menurun tipis dari 14,71% pada tahun 2011 menjadi 14,43% pada tahun 2013. Sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan kontribusi dari 11,82% menjadi 11,24%. Sektor perdagangan, hotel, restoran menunjukkan pertumbuhan kontribusi naik 13,80% pada tahun 2011 menjadi 14,13% pada tahun 2013. Demikian pula sektor pengangkutan dengan komunikasi mengalami peningkatan dari 6,62% menjadi 7,1%. Sektor jasa-jasa mencatat kenaikan kontribusi dari 10% pada tahun 2011 menjadi 11,2% pada tahun 2013. Sebaliknya, sektor konstruksi sedikit menurun dari 10,16% menjadi 9,99%. Kontribusi sektor listrik, gas, dan air bersih tetap kecil tetapi meningkat stabil dari 0,75% pada tahun 2011 menjadi 0,77% pada tahun 2013. Sementara itu, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan mencatat kenaikan kontribusi dari 7,21% menjadi 7,52%. Secara keseluruhan, total PDB tetap sebesar 100% setiap tahun. Sedangkan PDB tanpa migas
mengalami peningkatan proporsi dari 91,60% pada tahun 2011 menjadi 92,65% pada tahun 2013, menunjukkan penguatan ekonomi non-migas. Nah, selanjutnya kondisi pertanian di Indonesia. Kondisi pertanian Indonesia saat ini cukup miris. Sebagai negara agraris yang dikenal dengan pertaniannya, Indonesia justru menjadi pengimpor beras terbesar keempat di dunia. Ada 5 hal utama yang menjadi pemicu perubahan mata pencaharian petani. Yang pertama yaitu wabah hama yang menggila. Yang kedua, perubahan iklim yang tak menentu. Yang ketiga yaitu kelangkaan pupuk yang beredar di pasaran menghambat proses pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, pengertian matematika dan statistika. Matematika adalah ratunya ilmu pengetahuan, karena di setiap ilmu pengetahuan pasti akan melibatkan ilmu matematika. Salah satu cabang ilmu matematika adalah statistika. Statistika berbeda dengan statistik. Pengertian statistik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu status dan bahasa Belanda yaitu stat, yang dalam bahasa Indonesia berarti negara. Statistika menurut Siswandari adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika yang mengacu pada metodologi untuk mengumpulkan, menggambarkan, mempresentasikan, dan menganalisa data kuantitatif dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sampai dengan menafsirkan hasil analisis tersebut untuk kepentingan tertentu. Secara umum, fungsi statistik adalah sebagai alat bantu dalam mengolah, menganalisis, dan menyampaikan hasil yang telah dicapai. Berdasarkan cara pengolahan atau analisis data, maka statistik secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Selanjutnya, peranan matematika dan statistik bagi pertanian industri. Dalam era globalisasi saat ini, hampir semua bidang pekerjaan, baik instansi pemerintah, industri, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan lapangan kerja lain, menerapkan ilmu matematika dan statistika dalam kegiatannya. Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, seorang pemimpin atau pelaku ekonomi harus mengamati data dan fakta yang tersaji dalam bentuk tabel, diagram, dan grafik, sehingga keputusan yang diambil akan tepat. Di bidang pertanian khususnya, matematika dan statistika mempunyai fungsi dan peranan penting, antara lain yaitu: yang pertama sebagai alat komunikasi, kedua sebagai alat atau metode deskripsi, yang ketiga sebagai alat dan metode regresi, sebagai alat atau metode komparasi. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa. Tingkat kebutuhan pangan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Salah satu sumber penerapan kebutuhan pangan adalah pertanian. Pertanian menjadi sentra ekonomi yang strategis bagi Indonesia. Oleh karena itu,
dibutuhkan metode pertanian yang lebih modern dengan memadukan kecanggihan teknologi dan ilmu pertanian yang lebih modern. Dalam penerapan teknologi tersebut, tentu saja berbagai ilmu pengetahuan dicakup, seperti ilmu pertanian, teknik, serta matematika dan statistika. Demikian hasil dari jurnal yang saya dapat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.